Ya, oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Keceh Talk semuanya? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Mbak Feb? Kedengeran dong. Kedengeran ya? Oke, sekali lagi selamat datang di Keceh Talks by Hotel Kece. Nah, pada sore hari ini kita di Keceh Talks sesi ketiga ini akan membahas tentang Keceh Talks kreasi masakan di rumah aja bersama dua narasumber kita yang cantik-cantik pastinya dan jago masak. Udah cantik, jago masak, apalagi kan? Perfect banget. Yang pertama ada Mbak Febrianti Hananto. Hai Mbak Feb, apa kabar? Ya, teman-teman. Luar biasa, Kak Rizky. Aduh kakak ya, luar biasa. Iya Bener-bener. dong. Soalnya Luar kebanyakan biasa. pada manggil Om. Yang udah-udah pada manggil Om. Oh iya, udah tua ya. Kayaknya ya udah deh Om juga. Aduh jangan dong. Ntar jadi om-om senang lagi. Ya, Eh, pembicara pertama ada Mbak Febrianti Hananto. Eh, kita kenal, mungkin udah nggak asing, Mbak Feb ini adalah runner-up Miss Indonesia 2019. Dan juga, banyak banget nih segudang prestasi dari Mbak Feb ini. Selain itu dia adalah top 7 Miss Indonesia 2019 dan juga Miss Jakarta Fair 2019, terus winner tersem Runway 2019 dan juga Best Model Female Indonesia Fashion Week 2018. Wow, luar biasa. Banyak banget achievement gue. Saya yakin ini saya nyontek dari Instagram, dari artikel-artikel, saya yakin masih banyak lagi di kurikulum vitae-nya ya. Masih panjang lagi. iya, masih banyak. Kedepannya juga. Kedepannya juga masih banyak ya, amin. Nah itu satu pembicara kita dan satu pembicara lagi akan menyusul, nanti akan menyusul sekitar jam 4, ada Chef Citra, profesional chef nanti yang akan sharing-sharing bersama sahabat-sahabat kece semua di sini pada sore hari ini dengan tema kreasi masakan di rumah aja. Sebelum ngomongin tentang makanan, pastikan teman-teman di sini, oke sekali lagi selamat datang buat teman-teman, selamat sore yang baru bergabung, silakan yang sudah gabung mungkin diajak teman-teman yang lainnya yang mungkin kelupaan mungkin karena biasanya gitu tuh udah regis kadang-kadang udah kelupaan, oh iya udah jam segini harusnya gue nonton webinar ini nih karena suka kelupaan, boleh disenggol-senggol temennya yang mungkin masih tidur ya, masih tidur diajakin buat bangun. Ini banyak Buat sepupu-sepupu aku nih, Kak. oh ya, oh banyak sepupu-sepupunya, wow. Halo Kompak semua. ya. Udah lama gak Hai ketemu. sepupu-sepupunya Dari Febrianti. juga. Kita kan semua lagi tentunya lagi berduka nih di tengah masa pandemi gini, lagi Iya. masa-masa yang sulit. Mbak Feb sendiri selama pandemi ini terimbas nggak sih dari wabah pandemi ini? Atau memang nggak ada pengaruhnya, jadi tetap beraktivitas seperti biasa? Gimana? Di aku pribadi sih benar-benar berpengaruh sih, lumayan ya, Kak. Karena Ah, biasanya aku sering banget aktivitas di luar. Apalagi ah, kalau ah, karena kan biasanya kegiatan aku tuh di Jakarta banyak. ya. Uh, jadinya selama pandemi ini ya udah aku nggak bisa kemana-mana. Jadi di rumah aja, sama orang tua juga nggak boleh. Karena biasanya aku naik kendaraan umum, naik komuter lain. Nah kan bahaya banget kan. Oh iya iya, benar-benar. Bahaya banget ya kalau misalnya kita harus gabung sama orang-orang di satu kereta. Biasanya kereta tuh penuh banget. Makanya jadi ya udahlah, setelah pandemi ini benar-benar harus di rumah, dan kebetulan job juga rata-rata off. Ya udah kayak gini aja, akhirnya ngapain ya di rumah gitu, akhirnya ya cari-cari kesibukan yang lain sih, Kak, sebenarnya. Dan ternyata nggak membosankan itu gitu loh, maksudnya banyak hal yang bisa kita lakuin di rumah, kayak ya kayak yang seperti di judul kreasi masakan mungkin, jadi senang masak tiba-tiba. Nah, ini nih yang nanti bakal aku ulik. Tapi sebelum itu, tadi kan aku udah sempat ngomongin nih kalau Mbak Feb ini adalah di poster itu kita tulis sebagai runner up Miss Indonesia 2019. Boleh dong Ya, sedikit ceritain latar belakang? kesibukan aku itu biasanya di bidang modeling, terus karena kemarin kan sempat aktif di Miss Indonesia juga, sempat ada terikat kontrak juga, ada beberapa Hmm. kegiatan syuting gitu. Pokoknya intinya aktif di bidang entertain sih, Kak. Terus selain itu aku juga ada ikut kelas public speaking, ikut kayak belajar jadi host. Aku pengen tuh kayak Kakak bisa jadi host kayak gitu. Buat next Nanti. kamu ya, host ya? Next kamu ya? Terus abis itu aku juga aktif di beberapa kegiatan sosial sih, dan Hmm. kebetulan
di gereja aku tuh aku suka. Kemarin baru aja kita bikin donasi untuk pandemi COVID. Jadi ya sejauh ini aktivitasnya itu sih. Wah, jadi memang kebanyakan bergerak di bidang entertainment ya, Mbak Feb ya, dan juga sosial. Nah, karena sering ikut kegiatan modeling juga, terus kemarin Mhm. juga ikut ajang-ajang Miss, gituan banget. Kemarin ada Miss Indonesia dapet, terus Miss Heeh. Jakarta Fair banget kegiatan-kegiatan. Mungkin teman-teman yang kira-kira mau join boleh banget nanti bisa sharing sama aku, tanya-tanya gimana sih cara masuknya gitu. Gampang banget, bisa diatur. Oh Pokoknya ya, seru jadi lah dengan itu benar-benar membuka peluang kita jadi bisa kemana aja gitu loh. Kita bisa belajar banyak hal dari ikut ajang tersebut. iya betul. Jadi ini juga aku lihat ada salah satu artikel Febrianti Hartanto menangkan kontes Miss Jakarta Fair. Nah, berarti tahun ini sayang banget nggak ada yang namanya Jakarta Fair ya? Nah, itu dia, Kak. Kemarin sempat ngobrol juga tuh sama apa Iya. namanya, sama yang ngadain event Miss Jakarta Fair itu. Kan Aha. harusnya udah mulai kan bulan ini, udah pendaftaran tuh Iya, udah mulai. pokoknya menjelang ulang tahun kan, ulang tahun Jakarta. Karena ada pandemi ini, ya udah akhirnya semua ditiadakan. Bukan ditiadakan sih, maksudnya ditunda dulu, entah sampai kapan. Ah, Jadi iya, tetap melihat iya. sih, nggak bisa dipaksain karena Jakarta Fair penuh banget, Kak. Ih, Nanti. seru banget itu. Pokoknya wajib, Iya. kalau warga Jakarta kayaknya wajib. Jakarta dan sekitarnya wajib. Nah, Febrianti ini selama di rumah aja pasti kadang kan bingung kan, nggak? Susah nggak dapet job, atau mungkin job juga dipending atau dipospon sampai waktu yang Iya, nggak benar. nggak nggak ditentukan. Nah, tentunya ini kalau aku intip-intip dari Instagram kamu, kamu tuh udah mulai suka masak gara-gara pandemi, atau memang ada bakat terpendam nih masak memasak, terutama mentai nih, mentai. Gimana Gue ya? liat mentainya. Sebenarnya, iya, ini promosi mentai ya nanti ya. Oh boleh. Gara-gara pandemi ini, aku tuh kan jadi di rumah aja, terus Ah, gini, sebenarnya aku tuh ngeliat TikTok, aplikasi TikTok itu kan lagi booming banget kan, Kak. Terus hmm, aku buka, nah tapi aku tuh nggak bisa ngedance kayak orang-orang di TikTok gitu. Akhirnya yang aku ya, lihat itu kreasi masakan, banyak banget di situ masakan-masakan yang kelihatannya itu selama ini aku maksudnya nggak pernah ngebayangin bisa bikin itu, ternyata pas dilihat, oh ternyata gini doang ya bikinnya gitu, ternyata gampang. Kayak misalnya bikin risol gitu, ternyata pakai roti oke, tuh bisa gitu bikin risol, atau oke. bikin bikin dimsum, tinggal Hmm, ngelihat cara-caranya aja ternyata bisa dibikin simple. Terus bikin apa lagi ya, pancake, pai susu. Aku selama ini beli pai susu cuma di Bali kan, ternyata oh iya, bisa iya. ya bikin sendiri, kayak cuma butuh tepung. Nah, gara-gara itu jadi kayak ya udah di rumah aja, nyoba berbagai macam jenis masakan-masakan. Misalnya hari ini itu, terus besok kira-kira mau bikin apa lagi ya gitu. Nah, besok tuh aku biasanya ngulik dulu resepnya, aku catat dulu, terus baru deh besoknya dilakuin. Nah, terus lama-lama aku mikir menghasilkan sesuatu gitu. Terus akhirnya aku pengen jualan nih, tapi jualannya pengen yang orang-orang itu um, jarang didengar sama orang-orang, kayak kayak sesuatu yang Mhm, unik gitu, yang pengen jual itu mhm, unik apa ya, aku cari resepnya. Tadi aku pengen jual mac and cheese kayak makaroni terus ada cheese-nya di mhm, atasnya gitu. Tadinya mau jual itu, cuma aku mhm. mikir kayaknya udah banyak deh yang jual itu. Apa ya? Terus pas aku lihat, oh, mentai kayaknya seru nih. Akhirnya aku kulik-kulik kan resepnya, aku cari tahu, aku coba. Percobaan pertama tuh masih gagal, tapi ternyata setelah kesini-sini yang bikin seneng tuh ketika kita udah nyobain ternyata itu enak gitu. Terus oh yaudah deh, aku coba kasih ke temen aku kasih lah ke temen aku, cobain deh enak gak gitu. Terus dia cobain kan, pas dia cobain dia bilang enak, dia bilang gitu. Ya udah, semenjak dari situ aku kayak berniat untuk jual mentai aku akhirnya. Iya, biasanya dia ngasih ngasih reviewnya tuh jujur ke kita, Feb, kurang Mhm, ini nih, kayak mhm, gitu. Nah, mhm, mhm. gara-gara itu aku terus tiap harinya. Terus puji Tuhan sampai saat ini masih ada orderan gitu sih, ya lumayan Wih, lah. luar biasa. Jadi kita happy juga kan. Jadi awalnya memang bisa dibilang iseng-iseng ya? Iseng-iseng nggak sih? Iya nggak sih?
Iseng-iseng karena Iya, kamu ngerasa iya benar. gue nggak bisa nih kalau bikin TikTok kayak orang-orang dengan berjoget-joget atau Iya, menggerakkan iya. Yang joget-joget gitu, aku nggak ngerasa nggak badan nggak aku nggak lengkap joget. nggak bisa atau malu. Aku udah pernah coba tapi nggak bisa. Kayak aku tuh pengennya, Mhm. taunya masakan-masakan kayaknya lebih seru deh. Muncul di Ah, Dalgona Coffee tuh loh, Kak. Tahu nggak sih? nah itu yang katanya sampai setengah jam yang ngocoknya ya. Itu nggak paham lagi kemarin kayak di Twitter, kayak di Instagram, di Instastory, semua orang bikin dalgona coffee dan sampai sekarang belum pernah bikin dan belum pernah nyobain sama sekali dan nggak ngerti. Sumpah, Kakak coba. Tapi Kakak pecinta kopi nggak sih? Oh, pecinta kopi banget. Bikin. Bisa bikin, Oke, Kak, di rumah. oke, Jadi oke, gampang oke. banget itu caranya. Sebenarnya awal-awal juga aku gagal Kok gagal bikin, kok Kak. itu Salah bikinnya sampai setengah jam gitu? itu beneran sih. Tapi tergantung kopinya, Kak. Tergantung kopinya nih. Karena aku pernah Heeh. awal-awal coba itu kopi. Ya udahlah kopi yang ada di rumah aja karena pengen coba kan. Nggak Ya. bisa, nggak jadi-jadi. Jadi kan itu ditaruh susu full cream bawahnya, terus di atasnya baru dikasih dalgona coffee-nya itu kan. Nah, si dalgona coffee yang Hmm. aku bikin itu tumpah, jatuh ke bawah, nggak ngambang di atas. Iya. Ya udah itu bisa sih dalgonanya sampai atas, aku kok turun dalgonanya, terus dia bilang, iya Fab, itu tuh kopinya tuh harus kopi yang nggak ada ampasnya. Jadi biasanya sih Hmm. Nescafe. Bakal seru kalau kita bakal ngomongin si dalgona coffee. Tapi aku tuh kepo, kamu bisa kasih ini nggak sih tips-tips atau kamu bikin mentai itu gimana? Jadi kalau mentai itu kan dia makanan Jepang. Nah, yang khas Ya. itu kan saus mentainya, Kak. Saus mentainya itu di situ ada mayo, ada saus tomat, ada saus cabai juga. Nah, biasanya itu Mhm. ada tobiko. Tobiko itu kayak telur ikan gitu. Tapi kebetulan aku nggak pakai Oke. karena karena nggak semua orang suka tobiko juga sih. Dan aku pribadi juga nggak sering makan tobiko, jadi aku pakai mayo aja. Aku suka kasih susu sedikit gitu loh, biar sedikit creamy. Itu tuh untuk sausnya. Terus habis itu biasanya itu toppingnya ada chicken, ada beef, sama ada salmon yang sedang aku bikin tuh ada 3 itu. Nah, terus habis itu ada nasinya. Nah, nasinya itu harus nasi yang pulen, Kak. Karena aku pernah tuh awal Mhm. bikin nasinya keras, terus teman-teman aku bilang, Feb, coba nasinya dibikin lebih pulen lagi. Akhirnya aku pakai nasi pulen, terus habis itu nasinya itu dicampur pakai nori. Jadi rasanya tuh gurih-gurih gitu. Jadi ada gurih, ada pedas, ada manis-manisnya juga. Gitu kalau mentai rasanya, Kak. Enak. Oh, kalau nggak salah, kalau untuk berasnya, Mhm. ya nanti aku coba gratis ya. Kalau nggak salah untuk berasnya itu beras biasa atau mesti beras khusus nggak sih kalau mentai itu? Sebenarnya pakai beras biasa bisa, Kak. Mhm, mhm. Oh Bisa pakai bisa. beras biasa, asalkan itu pulen berasnya. Jadi sebenarnya kita harus pinter-pinter ngolah juga sih, ngolah si nasinya ini. Oh, oke, 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 Iya, oke. banyak cara sih, bisa juga biar lebih apa ya, biar rasanya lebih gurih, dicampur sama butter tuh bisa juga. Nah, kalau sejauh ini yang kamu bikin, terus yang banyak teman-teman suka, yang banyak konsumen pesen, itu yang rasa atau modelnya kayak gimana? Ada macam-macam model variannya nggak sih? Rasa pedes kah? Kebanyakan sih sukanya pedas. Sebisa mungkin bikin si saus mentainya ini, karena kan biasanya mayo itu udah asem ya, Kak. Jadi Iya, aku iya. pengen tuh nggak enek gitu loh, Kak. Jadi aku kurangin rasa asemnya dengan campuran-campuran tadi. Bisa nggak sih diganti? Misalnya kayak aku nih nggak bisa makan ikan, nggak suka ikan. Ada opsi lain nggak sih? Oh, Kakak alergi ikan ya? Bukan alergi, tapi karena amis jadi nggak suka. Oh gitu. Iya, Iya. iya, iya. Ya emang ada sih yang nggak suka juga. Biasanya kalau yang nggak Nah, suka itu ya opsinya paling chicken. Nah, yang chicken itu biasanya aku kalau nggak pakai topping sosis atau enggak pakai jamur juga bisa. Jadi lebih crunchy, lebih gurih. Tapi sebenarnya mentai itu mungkin karena khasnya salmon ya, salmon mentai. Jadi menurut aku yang paling the best sih rasanya yang salmon mentai. kita pengen lihat dong, ada nggak sih? Kamu Ada punya dong. fotonya nggak? Aku udah sedia ini. Oh, ini ya, di sini Oh, juga ada. ini ya. Yap. Oh, wow. Nah, iya ini mentai buatan aku. Hasil foto aku Oke. juga. Wow, keren sih fotonya juga sangat menjual. Iya, jadi virtual photoshoot ini ya kayak kita photoshoot,
tapi masih Oke. fotografernya sama kitanya gitu. Jadi aku coba aja pakai mentai gitu. Nah, ini bisa dicontoh juga nih buat teman-teman yang nonton yang mungkin juga punya usaha kuliner ya. Iya. Terus bingung gimana caranya, mungkin nggak punya keahlian untuk fotografi, tapi punya teman, tapi bingung gimana caranya. Tapi ya ini bisa menjadi salah satu ini ya opsi. Iya, teman-teman bisa banget dicoba ajak temennya siapa yang jago foto atau siapapun lah bisa Oh, supaya oke. Pada proses nge-burn ini, satu porsi mentai itu harus di-burn dalam waktu berapa second? Karena aku lihat kan itu harus kayak ada tingkat kegosongannya ya. Terus gosong kayak gitu ya. Enggak sih, sebenarnya dilihat aja kalau si Ah, warna sausnya udah berubah ya itu berarti udah cukup gitu. oh Pokoknya iya, kalau saus tadi udah berubah ya. aku bawa juga. Oh, ini baru kamu burn. Iya, tadi aku burn. Nah, Oh, jadi oke. kan saus masih muda kan sebelum di burn. Nah, setelah di burn tuh agak Iya, kekuningan iya. gitu. Di burn itu biar kita makannya tuh nggak terlalu enek, Kak. Nah, jadi tuh Iya, benar-benar. bikin wanginya juga langsung enak deh pokoknya. Kakak harus coba dan teman-teman yang lain juga harus coba nih mentai aku. Jadi nama mentai aku itu Eat Burn. Oke. Nama Instagramnya Eat Burn Mentai. Eat Burn Mentai ini ya. Sobat-sobat kece talk semua, yang mungkin punya kesamaan, pengen juga punya usaha, atau mungkin pengen juga bikin kreasi masakan mentai di rumah, nanti boleh ya belajar sama dirimu, Mbak Feb. Oh, boleh banget. Nanya-nanya tips-tipsnya kayak apa. Nah, ngomongin tentang kreasi masakan selama di rumah aja, bikin mentai ini merupakan salah satu bentuk kamu menghabiskan rasa bosan ya, bisa dibilang, atau mengisi waktu luang di rumah aja. Iya, bener banget. Karena hilang kegiatan aku hilang. Kegiatan hilang, akhirnya bosen, daripada bosen terus ya kadang-kadang orang kan ada aja yang stres ya, kayak gitu karena nggak ada aktivitas. Akhirnya ada yang masak, ada yang olahraga, ada yang beberes rumah mungkin, ada yang dance bikin Iya, bener. TikTok. Kayak hampir mencoba berbagai hal, terus akhirnya ya udah berakhir di masak ini. Bisa dibisnisin lagi kan? Aku punya tips nih Kak buat teman-teman kalau Wah, misalnya boleh, mau boleh. jualan. Kita tuh mau memulai, mau berusaha dan pede aja sama hasil masakan kita. Coba kita kasih tester ke teman tersuka apa enggak dan kita tanya, makanan kita ini udah layak untuk dijual belum sih gitu. Iya, Kira-kira iya. gimana? Tanya kurang apa gitu-gitu. Nah, dari masukan-masukan kayak gitu tuh bisa jadi apa ya? Ya udah akhirnya kita pede banget untuk mulai jualan. Mulainya tuh dari nol Kak, dari yang apa ya? Istilahnya dari yang nggak bisa apa-apa juga, yang nggak tahu juga mau namain mentai ini apa gitu-gitu tuh. Dengan belajar sih semuanya. Pede dan mau usaha, terus juga jangan ragu buat kasih tester ke teman-temannya untuk Ya, betul. dapetin honest review tentang masakan kita ya. Nah, honest review tuh sangat dibutuhkan. Iya, iya, bener banget. Buat sarapan waktu itu bikin roti goreng, terus aku bikin map gitu Kak isinya. Jadi roti dikasih tepung roti, terus dalamnya itu dikasih coklat batangan gitu. Jadi setelah digoreng pas dibuka tuh isinya melt, itu enak banget sih. Kayak iseng-iseng buat sarapan itu gampang banget bikinnya. Oh, oke. Oh, nih teman-teman sudah bergabung bersama kita salah satu pembicara kita, yaitu Chef Citra. Hai, Chef. Halo. Hai semuanya. Selamat sore, Chef. Sore, guys. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin, Pikiran amin. positif. Chef Citra ini kenalin, ini ada Mbak Febrianti Hananto. Oh, Chef. Hai. Mbak Feb ini adalah Miss Jakarta Fair 2019 dan juga runner-up Miss Indonesia 2019. Selain itu dia juga hobi masak nih, Chef, gitu. Ini kita dada ala pageant gitu dong. Ala pageant. Oh, gini ya. Chef Citra, aku lanjutin sedikit ya sama Mbak Feb bentar lagi. Nanti habis itu ke dirimu. Silakan.
Mbak Feb, jadi tadi itu ya, kurang lebih tipsnya kalau buat teman-teman di rumah, kreasi masakan yang bisa kamu lakuin di rumah aja untuk bisa mengisi waktu luang atau bahkan kayak dirimu ya, akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis jualan mentai. Apa aja kreasi Iya. masakan selain mentai nih menurut kamu, Mbak Feb? Apa ya? Ada tadi kan ada dalgona, terus bikin Dalgona, oke. pai susu. Pai susu tuh bikinnya gampang loh kan ternyata dari tepung terigu. Heeh. Yang gampang-gampang tuh mungkin risol dari Oh iya, roti. risol. Coba. Iya kan kayaknya menarik ya. Kelihatannya susah Ya, tapi ternyata gampang gitu loh Kak. Cokolava gitu-gitu deh. Pokoknya banyak banget pokoknya di internet juga contoh-contoh gimana cara bikin masakan-masakan yang mudah, yang bahan-bahannya tuh ya. gampang didapetin. Teman-teman tuh pasti bisa langsung coba anti gagal. Nah, kira-kira setelah misalnya nanti ya pandemi ini berakhir, kamu akan beralih menjadi seperti Chef Citra nggak, belajar untuk menekuni dunia kulineri dan Pengen meninggalkan banget dunia modeling? Ayo. ya modeling tetap. Oh, modeling tetap ya. Pengen banget sih mendalami dunia Heeh. masakan. So, mungkin aku Hmm. akan berguru dengan Chef Citra ke depannya. Boleh ya, Chef? Oh, iyalah, pastilah harusin dong. Harus kreatif. Betul. Oke deh, Feb. Ya. Kalau gitu, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Chef Citra ya. Nanti mungkin ada sesi tanya-jawab tetap di sini ya, Mbak Feb ya. Oke, selanjutnya teman-teman Kece Talks, selamat datang buat yang baru gabung, selamat sore. Sekali lagi, selamat datang di Kece Talks edisi ketiga itu tentang tema kreasi masakan di rumah aja bersama dua pembicara yang cantik dan jago masak. Yaitu yang pertama ada Mbak Febrianti Hananto, runner-up Miss Indonesia 2019, dan juga ada Chef Citra, yaitu professional chef. Namanya di sini Dominic Citra, Dominic or Tahu nggak sih, ini aku belum ganti nama. Ini aku tuh abis pakai Zoom meeting kelas ya. It's okay. Makanya tadi pas aku lihat di grup WhatsApp, udah gabung belum Chef Citra ya? Ini bukannya itu yang namanya Dominic? Ada loh. Anak-anak zaman sekarang itu kan lebih canggih ya. Ya. Aku tuh nggak ngerti nih ganti namanya gimana nih caranya nih. It's okay. Malu deh. Nggak, sebelumnya ini aku lagi ada live talk juga. Jadi itu ada live juga? Oke. Iya, aku buru-buru aja nih masukin. Ini namanya Dominic ya, nama anak aku ini. Oke, it's okay, Chef Citra. Jadi sekali lagi teman-teman Sobat Kece, Chef Citra di sini dan juga Mbak Feb. Chef Citra, ini kita adalah Kece Talks, di mana Kece Talks ini terinspirasi untuk mengisi waktu luang kita selama pandemi ini ya, Chef, gitu. Sampai rebahan doang kerjaannya akhirnya. Astaga. Iya, termasuk saya dulu. Awal-awal bulan itu rebahan aja. Makanya saya sama mungkin Mas Re yang ngontak Chef Citra dan juga Mbak Feb, kita punya inisiatif, kita bikin sesuatu talk show yang inspiratif yuk, yang melibatkan expertise di bidangnya masing-masing, yang melibatkan orang-orang yang punya influence cukup berpengaruh di media sosial kayak gitu. Menarik banget. Thank you sebelumnya buat Chef Citra. Ini sibuk banget pasti dengan acara-acara live cooking ya, Chef ya pasti. Enggak, tadi kebetulan hari ini nggak cooking, tapi talk show serupa lah yang membahas bagaimana caranya itu survive bisnis di pandemi saat sekarang ini gitu loh. Karena kan memang kan kehidupan orang udah mulai shifted ya, maksudnya setelah corona, setelah COVID-19 ini, setelah pembatasan sosial berskala besar nih habis, what's next gitu loh. Dengan ada social distancing, gaya hidup orang udah mulai berubah gitu. Jadi sekarang what is the new normal gitu kan. Jadi ya tadi membahas itu sih sebenarnya. What is the new normal? Gimana cara survive bisnis? Ya karena sekarang ini selama vaksin belum ditemukan ya kita harus beradaptasi dengan keadaan baru si COVID-19 ini gitu loh. Jadi ya. Wow, it's crazy. Benar. Dan kita harus hadapi itu. Itu menarik. Nanti mungkin sedikit aku akan mengarah ke situ biar teman-teman yang penonton di sini siapa tahu ada juga yang merasa terimbas dengan pandemi ini, terutama di bisnis offline-nya ya. Siapakah seorang Chef Citra ini? Latar belakangnya apa? Bagaimana sekarang bisa menjadi seorang chef? Silakan Chef Citra. Iya, sebenarnya background chef itu dimulai menjadi seorang entrepreneur.
saya memulai karir saya sebagai chef dan terjun di dunia F&B itu dimulai 13 tahun yang lalu pada saat saya mendirikan brand saya yaitu Chef Kitchen. Jadi saya tuh punya pabrik bakery dan pastry yang namanya Chef Kitchen itu 13 tahun lalu dan masih survive sampai sekarang. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, nambah lagi bisnisnya, lalu saya merambah ke cold press juice, lalu habis itu adalah cemilan Indonesia yang bertolak belakang sama gaya hidup saya jualan bakso goreng di kawasan SCBD. Habis itu sebulan yang lalu, pas lagi COVID ini, saya baru aja buka coffee shop gitu deh, warung kecil lah gitu. Jadi dia lahir pada saat COVID, luar biasa. Nama kopinya apa tuh? Coffee COVID nggak sih namanya? Coffee COVID ya. Jangan ya, serem ya. Aduh. Jadi ya namanya _Jakarta Instagramnya. Jadi itu menyediakan itu dia. Ini ya. Wah, canggih. Aku nggak ngerti loh cara gini juga. Aku nggak ngerti. Bisa dong. Ini daerah mana, Chef? Aku tidak mengerti. Ini di daerah deket-deket di deket Cilandak situ. Jadi konsepnya itu memang comfort food, homey. Jadi di situ aku bisa masak. Itu kan dapurnya di tengah-tengah gitu. Jadi orang bisa nonton masak gitu. Buat cooking school juga. Kece banget nih buat foto-foto, buat ngobrol, meeting ya. Inilah ya buat pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan memasak. Jadi memang Soul ini adalah bayi yang baru lahir. Jadi bisnis aku yang terakhir itu misinya itu berusaha memberikan makanan sehat yang affordable. Makanan sehat dan affordable. Wah, itu menarik tuh. Karena mungkin kebanyakan makanan sehat sekarang juga cukup pricey ya. Nggak kemakan dan kemahalan lagi. Nggak kemakan. Iya. Nah, teman-teman nanti mungkin semua nanti bisa mampir kali ya habis pandemi ini ke Soul Coffee itu. Ada yang kasih bunga lah. Wow, hari ini hari ulang tahun Mbak Chef Citra. Susah ngambil hati gue. Ulang tahun Mbak dirimu hari ini? Chef, dirimu ulang tahun hari ini? Enggak. Cuma every day is birthday for me. Wow. Luar biasa ya, tiba-tiba ada yang ngirim bunga. Aku tahu, Chef, pasti kamu tadi atau mungkin kemarin-kemarin habis kirim masakan dan orang yang masak masakan kamu merasa tersanjung dan dia mengirimkan bunga. Iya, mungkin gitu. Itu. Setiap hari aja begini. Di saat pandemi gini ada yang ngasih bunga tuh sesuatu ya. Sesuatu itu mengembirakan hati banget ya. Iya, itu mood booster banget. Dirimu menjadi seorang chef udah belasan tahun lah ibaratnya sampai akhirnya punya bisnis kuliner dengan beragam variasinya. Sekarang dengan pandemi ini otomatis Chef Citra berubah nggak kebiasaan sehari-harinya atau mungkin ya udah nggak, gue biasanya memang setiap hari cukup di rumah aja atau gimana, Chef? Jujur aja ya, saya menikmati loh. Okay. Saya menikmati kebiasaan baru gini. Banyak orang bilang, gila gue bosen banget, I have nothing to do gitu. Ini hal yang sebaliknya yang terjadi sama aku ada aja ya yang dilakukan. Walaupun mungkin tidak sepadat dan tidak sebanyak biasanya gitu. Iya. Karena kan offline masak tuh tidak ada, ya kan? Mengajar masak tuh tidak ada, dan ada salah satu bisnis saya nggak beroperasi juga. Yang jelas sih aktivitas tuh pasti berkurang. Tapi saya menyibukkan dirinya itu lebih efektif dibandingkan sebelum pandemi, karena saya menjadi lebih produktif jujur aja, dan kebanyakan saya jadi belajar banyak hal baru. Seperti dunia saya itu kan selalu berhubungan dengan syuting, masih ada entertainment-nya ya, karena kan memang kita di dunia itu. Tadinya saya tuh nggak tahu caranya video syuting karena nggak boleh syuting, jadi saya syuting sendiri, saya edit video sendiri. Wow. Tetap padat, tapi aktivitasnya tuh shiftednya itu dari hal-hal yang tidak pernah kita lakukan menjadi kita lakukan. Jadi saya belajar skill baru di pandemi ini gitu loh. Iya. Dan yang kedua, kenapa saya bilang lebih produktif dan efektif? Biasanya waktu saya tuh sekitar 5 jam tuh terbuang di luar, macet. Kedua, hahi sama temen, nongkrong. Yang mungkin nggak ada faedahnya sama sekali gitu kan. Itu tidak ada gitu loh.
Jadi saya rutinitas saya itu malah lama lebih disiplin, malah lebih teratur, malah lebih sehat gitu loh. Dan saya menikmati ini gitu loh. Dan syukurlah. Dan terkadang ketika nanti sudah tidak ada lagi pembatasan sosial berskala besar, pasti kita kan sudah mulai keluar, ya kan? Meeting di luar, bertemu orang di luar itu kadang makan waktu, tenaga. Bayangkan untuk meeting di 2 tempat dengan kondisi Jakarta, kita macet di jalan 8 jam. Sekarang semua meeting efektif sekali, semua dilakukan online gitu. Online, betul. Jadi tetap, wow, apakah ini salah satu cara dunia mengatakan, hey, udahlah, semua ini kehidupan kayaknya udah bisa berubah ya kan, nggak perlu banyak-banyak waktu di jalan, everything can be online. Ya mungkin interaksi dengan manusia itu memang perlu gitu, tapi ternyata dibatasin tuh bisa juga bisa gitu. Bisa juga, which is it's not that bad gitu. Ya, jadi kita sepertinya selama vaksin ini belum ditemukan, seperti kita harus mulai membiasakan the new normal itulah. Ya kayak gini lah. Gitu. Betul. Senang rasanya kalau dengar orang seperti Chef Citra, artinya menikmati saat-saat di rumah aja malah menjadi satu hal terbaru dan bermanfaat gitu ya. Chef Citra adalah seorang chef yang mungkin sudah khatam lah atau tidak asing lagi dengan namanya dunia masak-memasak. Kira-kira kreasi masakan apa sih, Chef, yang bisa dicoba oleh teman-teman yang di rumah aja yang nggak pernah masak, karena mungkin kalau sebelum pandemi pagi-pagi udah berangkat kerja, pulang udah capek dan nggak sempet nyentuh kompor segala macam. Iya, saya selalu berusaha untuk mengedukasi orang-orang bahwa apa yang kita makan itu bukan hanya bikin kita kenyang gitu loh. Jadi you have to really think makanan yang benar-benar membuat hidup kamu menjadi lebih baik gitu loh. Ya. Jadi ya masak makanan ya nggak cuma masak, oh ya asal gua kenyang gitu loh. Dan itu semua dimulai dari sarapan. Biasanya kalau kamu sarapan lontong sayur nasi uduk, coba deh dirubah deh. Kita bikin sarapan sehat, banyak informasi di internet mengenai resep-resep sehat. Cobalah bikin jus sehat gitu ya. Jus sehat itu kan preparation-nya itu nggak perlu lama. Dan bahan itu bisa dibeli seminggu sebelumnya. Jadi misalnya kamu bikin jus sehat di pagi hari, isinya itu adalah misalnya nanas, strawberry, lemon, terus sama apel misalnya. Nah, buah-buahan ini ketika dibeli dari supermarket, bisa aja dipotong dulu, kamu bersihin dipotong dulu, masukin plastik ziplock, taruh di freezer. Jadi ketika mau diminum, keluarin ziplocknya, masukin di blender, jadi ada jus sehat gitu kan. Jadi kan nggak perlu ke supermarket setiap hari untuk kayak gitu. Itu udah dapat satu resep sarapan sehat. Biasanya habis sarapan, mulai olahraga, berjemur apa segala macam itu, olahraga kecil, lari juga di komplek itu juga bisa sebagai salah satu alternatif. Terus yang kedua, udah mulai jam 12, udah mulai mikirin makan siang, apa sih makan siangnya? Ya nggak pernah nyentuh kompor, ya nggak apa-apa, kan ada rice cooker untuk masak nasi. Nasinya bisa macam-macam, mengganti nasi putih, bisa nasi merah, nasi hitam, atau nasi shirataki. Pengganti karbo si nasi putih itu banyak banget sekarang ini gitu loh. Aduh, bosen nggak ngapa-ngapain, ya lu nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma kalau lo pikirin, hari ini nih target gue nih A, B, C, D, target gue nih dalam seminggu ini harus bisa masak. Jadi hari ini Senin, jam 11 sampai jam 1 gue akan Google atau gue akan YouTube apalah gitu. Jadi memang dibuat scheduling aja setiap hari itu ngapain, jadi nggak ada yang bengong, ngapain ya. Ya itulah disiplin diri untuk memulai suatu hal yang baru, perkaya dengan hal yang baru gitu loh. Kepengen orang itu mulai memikirkan gimana cara membuat diri saya menjadi lebbi baik. Gimana saya itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Anak saya itu justru Western, dia bilang, aduh Asian food, nggak tahu tuh Asian food. Jadi dia banyak, jadi kita beda kiblat. Dia lebih suka kayak semacam pasta, steak, kayak gitu. Kalau saya itu justru yang simple banget dan minimum pengolahan. Kalau bisa semua direbus kayak gitulah. Terus karbonya tuh diganti. Saya lagi makan nasi shirataki banget. Saya makan itu setiap hari. Mie pun jadi mie-nya shirataki. Jadi memang lagi mengurangi karbo aja. Jadi kalau orang-orang itu tambah gendut pada saat pandemi, gimana caranya biar kita tuh bikin tambah kece pada saat pandemi. Jadi ketika ntar udah selesai karantina, wah lu kok
the new me gitu kan. Lebih fresh gitu ya. Betul. Jadi, nah ini kadang yang mungkin jadi inspirasi dari sahabat-sahabat kece talk semuanya. Pertama mungkin dari niat kita dulu ya, Chef Citra ya. Jadi niat kita apa? Niat itu berhubungan motivasi. Tidak ada orang yang bisa memotivasi diri kalian selain diri kalian sendiri gitu loh. Betul. Pikirin aja goalnya tuh maunya apa gitu. Kalau misalnya mau weight loss ya pikirin aja kalau kamu bagus menggunakan baju ini gitu. Pikirin goalnya ke situ gitu. Jadi itu motivasi kamu setiap hari. Kalau misalnya pokoknya harus ada motivasi, mau itu motivasi balas mantan kayak apa kayak ya kan. Mau biar mantan menyesal, aduh kok dia cakep banget sekarang. Itu kan motivasi. Kayaknya itu deh yang paling works deh. Jadi apapun itu motivasi harus ada dalam diri kita sendiri gitu. Itu yang mendrive kita untuk menjadi lebih baik, disiplin, itulah motivasi gitu. Kalau tadi kan sempat disebutin satu contoh misalnya untuk sarapan sehat, yaitu dari buah-buahan. Bisa dibikin healthy smoothie, juice ya. Juice gitu ya. Kalau bisa dikasih sedikit contoh nggak sih, Chef, kalau untuk makanan berat, makanan main course, bisa dibilang main course, apa aja sih yang mesti disiapkan misalnya mau bikin sayur asem atau apa? Iya, kita bicara level 1 dulu ya. Ya. Level 1 level beginner lah kalau di game. Ya. Kalau memang kamu tidak bisa meninggalkan nasi Padang, ya kan? Dan apalah ada ayam geprek, itu loh. Ya nggak apa-apa. Tapi diganti karbonya, jangan pakai nasi sekarang, yaitu pakai nasi shirataki gitu loh. Lauknya terserah deh lauk kesukaan kalian. Nah, itu. Nah, level selanjutnya, ya kan, level naik satu tingkat di atasnya, udah kebiasaan nih makan shirataki. Saya ganti kondimen lauknya sama sesuatu yang lebih lean atau yang lebih less proses memasak dan less bumbu gitu. Jadi seperti dada ayam cuma dikasih bubuk bawang putih, sedikit garam, lada, terus dipen. Kayak gitu sebenarnya enough gitu. Yang penting komponen proteinnya, keseimbangan nutrisi di samping protein itu, tambah lagi sayur-sayurannya gitu. Pokoknya semakin sebentar diolah itu semakin baik bagi makanan untuk diserap ke dalam tubuh menjadi vitamin. Semakin lama dimasak vitaminnya kan hilang kan, tapi tidak berarti ini tidak matang, harus matang, tapi lebih sedikit aja melalui proses masaknya gitu. Kayak misalnya rendang tuh kan lama banget bikinnya. Kenapa sehingga dagingnya itu udah habis vitaminnya, yang tinggal tuh cuma enak kelapanya doang, sama bumbu rempah-rempahnya. Secara vitamin sih udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Mengganti si lauk-lauknya ini dengan sesuatu yang lebih lean, lebih lebih sedikit proses memasaknya. Kalau bisa sih dikukus, kalau bisa sih direbus, itu lebih baik gitu. Di YouTube ada tutorial chef bikin boba ya, boba tea ya kalau nggak salah ya. Oh itu ya milk tea. Milk tea ya, boleh itu nih. Udah lama banget ya. sempat bikin itu juga ya, usaha itu atau sekedar cuman kreasi aja? Oh enggak itu cuma kreasi aja. Itu udah lama banget aku aja. Moon blender itu bahan-bahannya juga gampang, mudah didapetin ya? Jadi silakan dicoba alternatif boba. Kan biasanya kan di boba itu yang populer tuh kan menggunakan fresh milk sama brown sugar. Itu kan nggak ada brown sugarnya ini benar-benar milk tea sama buah-buahan gitu.
Oh, benar-benar milk tea sama buah-buahan. Ini ya. saya bikin itu mungkin sekitar 4 tahun lalu loh ini video ini. Wow. Oh ya? Sebelum tren boba. Karena pandemi aku lihat-lihat folder lama nih videonya nggak aku upload. Dan ini aku bikinnya tuh 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Wow. Padahal, jadi aku pas lihat aku aja udah lupa. Padahal boba tuh lagi happeningnya ya kemarin sebelum pandemi ya. 5 tahun yang lalu, 2015 kayaknya. Iya 2015. Oh my god, udah lama banget. Nah, Chef Citra. Mbak Febrianti ini kan punya usaha mentai. Dirimu pastinya kan sudah pernah atau bahkan sering kali juga mungkin ya bikin mentai. Punya tips khusus nggak sih untuk orang yang bikin spesifik makanan mentai? Mentai itu kan pakai krim ya, pakai susu, pakai keju kan? Iya. Pakai mayo. Kira-kira Feb pikirin nggak pengganti krim susu sapinya apa? Buat orang-orang yang lactose intolerant, buat orang-orang yang vegan, buat orang-orang yang vegetarian. Kayak aku nih, aku kalau ada susu sapinya aku nggak mau, misalnya gitu kan ya. Kan gue kan emang jarang banget makan daging. Iya. Mungkin bisa jadi tips tuh, dipikirin susunya diganti susu soya atau susu almond. Iya, mungkin bisa ya. Buat orang yang nggak makan daging, kan sekarang orang banyak loh. Banyak ya, benar. Untuk kesehatan juga. Berarti yang aku pengen jadi vegetarian. Keju pun juga ada loh vegetarian. Oh iya. Wow, coba dicek toko online. Iya, betul. Untuk itu bisa jadi inovasi baru sih buat aku, Chef. Keren banget. Coba dipikirin deh, Feb. Mentai vegetarian. Jadi isinya itu bukan daging tapi jamur atau tofu. Atau pakai susu beras juga bisa. Oh, gitu ya. Oke. Nanti kalau udah jadi kirim ke aku ya. Langsung. Biar honest review itu tuh. Maksudnya itu. Itulah. Aku serahkan pada ahlinya, ahli mentai. Ya. Aduh, aku deg-degan jadinya mau dicobain. Nah, kamu beruntung, Feb. Nah, yo, mau dicobain seorang Chef Citra loh. Tapi kamu beruntung, kamu bisa nanti dapat honest review dari seorang Chef Citra. Siapa tahu semakin melejit nantinya mentainya ya. Amin. Oke, siap. Amin. Makasih, Chef. Amin. Keren banget. Iya, soalnya kan jadi biar bisa membidik pasar niche juga yang udah mulai concern sama hidup sehat gitu loh. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kan orang makan mentai itu susunya itu bikin gendut, kejunya orang jadi takut, oh kalorinya banyak banget gitu loh. Biar kayak kamu gitu, gimana sih langsing. Nah, kamu bisa bilang, oh iya aku makannya mentai vegetarian. Ini loh, gitu. Ingin seperti saya, gitu kan? Seperti saya, langsing makan mentai vegetarian. Diajarin promosi, diajarin ini pesan banget. Iya, soalnya kan kamu kan brand image-nya kan, kamu brand image-nya udah langsing begitu. Collab langsung ya. Nah, sekali lagi saya mau ingetin buat teman-teman sahabat kece bisa bertanya sambil bertanya di kolom chat dan juga bisa sambil berdonasi. Cuman Rp30.000 dengan cara membeli tiket Kece Talks ini di tiket.com, di Gotix. Nantinya akan didonasikan di dompet Bu Ava. Dengar dirimu tadi ngomongin tentang bagaimana ini para pelaku pebisnis industri kuliner. Sedikit dong untuk teman-teman yang mungkin di sini sekarang tokonya terpaksa harus tutup atau bahkan terpaksa harus memulang kampungkan sementara karyawan-karyawannya. Yang jelas sih untuk para pebisnis ya tidak ada yang siap untuk menghadapi situasi ini. Ya kan, di seluruh dunia ini terjadi dalam waktu yang singkat, dipaksa demikian rupa, dan kita harus beradaptasi dengan keadaan yang tidak menguntungkan saat sekarang ini gitu loh. Jadi sekarang ini ya salah satunya bisnis yang kira-kira masih survive itu adalah online, karena offline itu kan udah tidak ada harapan ya. Bagaimana sekarang para pelaku bisnis bisa beradaptasi dengan situasi saat sekarang ini gitu. Nah, ya salah satunya dengan yang kalau nggak punya toko online, sekarang udahlah mulai online gitu. Kalau untuk makanan, karena orang sekarang juga banyak melakukan aktivitas di rumah,
coba aja buka sesuatu yang ready to cook. Misalnya nasi goreng, kan orang mungkin nggak semua orang bisa masak tapi pengen masak. Ya udah, bikin aja tuh nasi goreng kit. Udah siapin nasinya, udah siapin bumbunya, udah siapin dagingnya gitu loh. Jadi sebenarnya itu tinggal bagaimana kita beradaptasi di situasi yang kurang menguntungkan saat sekarang ini gitu loh. Dan inilah saatnya bagi kita semua untuk berinovasi. Ya tadi salah satu contohnya saya bilang, oh iya restoran. Tapi restoran saya nggak laku, ya udah coba online. Online-nya pun siapin aja orang yang siapin SKU yang oh ya ready to cook juga. Siapin yang nggak usah banyak-banyak yang ready to eat juga gitu loh. Jadi ya pinter-pinternya kita lah sebagai pedagang bagaimana memberikan alternatif kepada customer supaya mereka tuh mau coba dan supaya mereka tuh nggak bosen gitu. Karena nggak ada apapun jalan itu lain. Gitu loh, think out of the box. Kayak seorang sales itu kan mau dia sales kartu kredit, mau dia sales sepatu, mau dia sales blender kayak ya namanya sales ya tetap orang sales gitu loh, harus bisa menjual. Betul. Jadi ya ketika lagi situasi kayak gini ya anything gitu loh, ya tetap harus bisa jualan gitu loh, dikemas dalam seperti apa ya nggak tahu, think something that out of the box yang kira-kira mungkin trik marketing tidak pernah dilakukan, misalnya selalu direct sales, selalu direct jual, misalnya gelas ya, lu jualannya gelas, siapa tahu bisa di combine sama yang lain, oh ya dipaketin sama sesuatu hal yang lain, bisa jadi soft selling yang lain, nggak tahu deh, mungkin ada trik marketingnya dikeluarin, ilmu marketingnya dikeluarin, at the end akhirnya menjual satu produk gitu. Belajar ilmu baru dan sering-sering berkolaborasi, sharing-sharing kayak gini ya Chef ya Mbak Feb ya, karena biar dapat insight baru. Menarik. Iya, kalau rebahan tiduran gitu banyak sambut loh. Gimana caranya gini ya itulah. Ya kan survival of the fittest-nya harus jalan gitu loh. Kalau nggak rebahan doang, kalau nggak scrolling Shopee atau Tokped. Oh, itu bahaya, itu saya setiap hari itu bahaya. Itu bahaya banget. Itu racun tuh. Nanti kita obrolin fenomena itu lagi ya di lain kesempatan ya, itu menarik tuh. Itu saya termasuk korbannya. Nah iya kan di top up terus kan Shopee walletnya kan. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena sebenarnya masih banyak banget hal yang pengen saya tanyain, menarik banget. Iya. Ada pertanyaan dari Grace Monica, karena kita ke pasar atau ke supermarket terbatas, gimana caranya untuk memilih supplier sayur ataupun buah, ataupun bahan makanan dari platform online? Ada rekomendasi nggak? Ada tips nggak dari Mbak Feb atau Chef Citra, gimana cara milih bahan-bahan makanan atau sayur ataupun buah, tapi secara online gitu? Kalau platformnya sih ada 3 platform yang saya pakai ya. Pertama Happy Fresh, yang kedua Sayur Box, terus yang ketiga tuh Sesa. Sesa tuh juga bagus tuh, organik itu. Tapi saya sarankan kalau untuk pilih bahan fresh itu ya either beli barang fresh pada saat itu juga melalui Happy Fresh, atau ya sebenarnya kamu ke supermarket dengan perlindungan yang tepat sih nggak masalah ya. Kalau saya ke supermarket itu saya selalu pakai sarung tangan, terus hand sanitizer itu pasti udah harus saya bawa, sama masker itu wajib. Kalau mau agak ditambahin sedikit lebay sih saya pakai sarung kepala, hairnet gitu, terus saya pakai topi lagi. Tapi kalau misalnya mau belanja online ya itu tadi, ketiga platform online itu sih yang paling sering saya pakai, Sayur Box, Happy Fresh, sama Sesa. Happy Fresh dan sama Sesa. Kalau dari Mbak Feb ada tips sendiri? Yang hari ini lebih ke bahan-bahan mentai aku kan. Nah itu beberapa kalau misalnya memang nggak bisa ke supermarket atau ke pasar gitu, aku cari di online. Nah cari di online shop pun aku benar-benar melihat reviewnya. Aku lihat review dan aku tanya-tanya juga sama penjualnya, ini keadaannya seperti apa. Jadi aku benar-benar lihat dulu itu keadaannya masih baik atau enggak. Dan biasanya kalau misalnya kita beli itu harus yang bisa diantar hari itu juga. Jangan mau kalau misalnya dia kirimnya besoknya gitu. Pokoknya kalau misalnya kita, apalagi itu makanan tuh harus cepet dikirimnya. Jadi aku kalau misalnya beli online terus pakai yang GoSend yang same day atau Grab yang same day gitu. Pokoknya harus nyampe hari itu. Nah itu dia Mbak Grace tadi ya. Jadi memang benar-benar ada 3 platform tadi, dan juga kalau memang harus beli bahan-bahan makanan yang lain, memang harus dipastikan itu ditanya dulu sama penjualnya ya.
bisa dikirim saat itu juga tidak, terus pastikan itu baru atau tidak, kayak gitu. Beberapa toko online itu dia nggak mau rugi kan, dia ngasih bahan yang kadaluarsanya yang paling deket ke kita. Jadi tanggal kadaluarsa juga harus benar-benar ditanyain dulu atau diperhatikan. Kalau bisa difotoin dulu kali ya. Nah, ada kolom chatnya tuh ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi. Menurut kalian makanan apa yang cocok untuk dimakan bareng ketupat pas nanti Hari Raya Idul Fitri Lebaran? Biasanya ayam kan, ayam rendang gitu, itu udah yang paling paten banget ya nggak sih, Chef? Sebenarnya si ketupatnya ini loh yang bahaya. Ketupat yang bahaya ya? Iya, sebenarnya itulah. Coba kita ganti ketupatnya, ketupat nasi merah tuh bisa juga loh. Ganti aja beras putihnya jadi beras merah, tuh kan bisa tuh. Nah, terus lauknya itu alternatif untuk lebih sehat atau mau nggak makan daging, ya bisa aja tempe, tahu, jamur, itu dibumbuin rendang, itu bisa. Nah, bumbuin rendang ya. Biasanya kalau Lebaran, sayurnya itu pasti ada sayur labu, terus ada sayur tauco, Chef. Tauco Medan itu. Aku malah nggak tahu tauco. Ada udangnya, ada potongan tahu, sama ada rencongnya. Nah, itu biasanya karena aku orang Sumatera ya, itu selalu nggak pernah absen. Nanti bikin nggak? Kirim lagi dong, kirim lagi. boleh. Nanti kalau mamahku bikin ya. Aduh. Kayak ada pokoknya rencongnya nih yang sangat kuat itu ya baunya ya. Wah, gila mantep tuh. Penggantinya kalau memang nggak mau daging bisa jadi kita buat aja rendang vegetarian atau misalnya sambal ati vegetarian. Kan bisa aja sambal ati tapi nggak pakai ati gitu loh, pakai kentangnya juga boleh. Kentang aja. Buat saya sih hidup itu semua harus balance. Ya, jadi kalau misalnya hari-hari udah hidup sehat, apa sih artinya 1 hari, 2 hari Lebaran buat makan abis-abisan, ya kan, cheat day, ya udahlah, itu oke lah kalau enggak, kalau hidup kayak nyiksa banget gitu ya, kayaknya. Iya. Orang cuma setahun sekali, kayak kamu makan cake ulang tahun itu cuma setahun sekali gitu loh. Iya. Kayaknya nyiksa banget, inilah momen-momen yang kita tunggu-tunggu, yang kita kangen-kangenin, itu makan Lebaran ini gitu loh, rendang, sambal ati, ya kan, kentang balado udang, sayur lodeh, terus ada waktu dulu kalau nenek saya tuh bikin kambing gitu loh, opor. Ya justru momen-momen inilah gitu. Ya tapi kalau memang misalnya takut akan kolesterol atau apapun itu, protein dagingnya itu bisa diganti. Coba aja. Atau misalnya nggak pakai santan tapi pakai susu, ya itu boleh aja. Susunya tadi ya juga susu vegetarian, itu bisa juga. Satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri sesi Kece Talks ini. Inspirasi untuk bikin kreasi makanan sehat di rumah aja. Ada nggak sih rekomendasi dari Chef Citra dan juga Mbak Febrianti, makanan-makanan yang bisa membangkitkan tenaga atau menggantikan cairan yang hilang selama yang menjalani puasa? Kalau aku sih senang minum air kelapa ya. Jadi mendingan daripada minum yang bersantan seperti cendol, ya kan, ataupun kolak, karena air bagus kelapa untuk dehidrasi dan mengganti cairan yang hilang juga. Kalau aku sih aku nggak pakai gula, tapi kalau mau manis dan untuk menambah stamina, pengganti stamina itu dipakainya madu gitu. Madu, benar. Manisnya itu dari madu, jadi bukannya gula putih. Kalau untuk makanan apa kira-kira Mbak Feb? Jadi mau punya rekomendasi nggak untuk mengembalikan tenaga yang hilang? Mentai. Itu mentai. Apa ya? Ya sebenarnya kalau aku kan belum vegetarian ya, jadi menurut aku yang bikin nambah energi ya itu daging kan. Kalau mungkin sayur-sayuran bisa dicoba juga sih. Tahu tempe kan juga ada proteinnya, itu bagus juga gitu. Itu sih, itu aja yang aku tahu. Sama kalau misalnya emang benar-benar buat energi, sama kayak Chef Citra, aku penggemar madu banget. Aku anaknya kalau aku lemes sedikit, aku pasti minumnya madu. Kamu suka di madu ya, Feb? Suka di madu ya, berarti ya, Feb ya. Itu dia jadi tadi sedikit tips dari Chef Citra dan juga Mbak Febrianti, gimana cara untuk makanan dan minuman apa yang bisa menggantikan tenaga, mengembalikan tenaga dan menggantikan cairan yang hilang selama berpuasa. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Seru banget, pasti teman-teman banyak yang menikmati
mendapat insight baru dari Chef Citra, dari Mbak Febrianti. Tadinya yang ya, kepikiran, mudah-mudahan. amin, kita kepikiran buat masak-masak, coba gitu. Siapa tahu bisa jadi sumber penghasilan gitu kan. Seperti itu. Justru saat-saat seperti inilah kita harus saling menguatkan, saling support ya. Dalam karantina seperti ini, justru kebanyakan orang itu yang jatuh adalah mentalnya gitu. Dan inilah yang perlu kita saling support antar sama teman, antar sama ya kerabat, bahwa nggak cuma kalian yang merasakan ini, kita semua juga merasakan hal yang sama. Dan orang yang kira-kira lebih baik kondisinya harus support orang-orang yang tidak sesiap kita yang menghadapi situasi sekarang ini gitu loh. Oke, itu saya anggap satu closing statement dari Chef Citra, luar biasa sekali, terima kasih. Boleh dong satu closing statement dari Mbak Febrianti? Kalau dari aku, mungkin buat teman-teman yang mau mencoba untuk berkreasi masakan, silakan dicoba, ikutin tutorial di YouTube, kan banyak, di YouTube-nya Chef Citra mungkin ada juga. Jangan lupa melihat komposisinya ya, jadi kita harus sama, misalnya si gulanya tuh berapa sendok, garamnya tuh berapa sendok gitu, itu benar-benar harus diikutin, karena kalau enggak nanti hasilnya bisa zonk. Kalau ternyata memang mau dijadikan sumber penghasilan dadakan, itu juga bisa banget teman-teman, yang penting berani coba aja. Jangan lupa kasih tester ke teman-teman yang terpercaya, minta honest review-nya. Kalau misalnya udah oke dan menurut teman kalian itu udah layak untuk dijual, kalian pede aja, coba aja, dan terus berinovasi dari teman-teman yang lain. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut untuk menerima komentar negatif, karena justru komentar negatif itu yang bisa memacu kita untuk mau terus berkembang gitu. Nanti brand itu juga bisa dengan mudah sekarang dipromosikan di Instagram. Nah, jadi buat teman-teman semangat terus selama pandemi. Yeay, semangat. Chef Citra ada lagi mungkin? Sebenarnya COVID ini kan kita tidak tahu akan selesai kapan. Sekarang kita kembali lagi ke diri masing-masing aja. Gimana caranya untuk cara benar dan baik gitu. Baik itu dari segi medisnya ataupun dari segi makanannya, supaya diri kita tuh sehat. Karena pada intinya kita tuh harus sehat. Supaya kita terhindar dari penyakit ini, kita tuh harus sehat dulu gitu loh. Betul. Justru kalau kita drop atau down, malah akan semakin mudah penyakit itu masuk. Jadi intinya adalah sehatkan diri dulu. Sehatkannya itu adalah dengan cara, satu, berolahraga, ya makan makanan yang lebih baik lah, lebih sehat gitu. Ini mungkin salah satu teguran bagi kita jika kita memang makannya berantakan, makannya momen dimana kita harus memperbaiki gizi yang kita pilih gitu. Yes. Wow, terima kasih banyak Chef Citra dan juga Mbak Febrianti Hananto atas sharing-sharing dan waktunya, atas ilmunya, pengalaman, dan wejangan-wejangannya di tema kita kali ini, Kece Talks, kreasi masakan di rumah aja. Dan saya mau ngingetin buat teman-teman di sini yang nonton, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan door prize dari kita, ada Gallery of Kindness dan juga rendang dimasak Nona. Jadi caranya gimana? Oke, ini dia dari Gallery of Kindness. Jadi teman-teman berkesempatan mendapatkan 2 buah baju ini untuk 2 orang yang beruntung, dan juga ada rendang dimasak Nona. Wow. Caranya bagaimana? Nanti caranya gampang, bisa lihat di kolom chat seperti apa. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin sesi Kece Talks terakhir nanti, Kece Talks tentang interior design. Pantengin terus, follow Instagramnya @hotelkece. Dan sebelum berakhir, saya pengen kita foto bareng yuk, nyalain videonya teman-teman. Mas Rico Valentino boleh, Mbak Kristi, Mbak Natalia Agatha, Mbak Grace Monica, Mbak Ria Musyawan, boleh loh. Mbak Anin, Mbak Sadrak, Mas Adi, Mbak Fitria, mohon videonya boleh dinyalain. Nanti admin dari kita, Mas Fajar, rekan kita bisa screen capture untuk foto bareng. Kita foto bareng bersama karena foto barengnya di Zoom, jadi harus dinyalakan fotonya. Ya. Nyalakan videonya, sorry. Oke, sudah semuanya. Yang belum sisiran, boleh sisiran dulu loh. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Iya. Lagi? Sekali lagi ya. 1, 2. Ada lagi? Boleh. Iya, sekali lagi. Terakhir ya. 1, 2, 3. Ya.
Yes, akhirnya sudah berakhir juga sesi Kece Talks kita pada hari ini. Sekali lagi thank you so much untuk Chef Citra, Mbak Febriantri atas kesempatan dan sharing-sharingnya. Silakan teman-teman sekali lagi follow akun Instagram @hotelkece dan boleh untuk berdonasi dengan membeli tiket cuma seharga Rp30.000 karena hasil dari pembelian tiket teman-teman sebagian akan didonasikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan baik itu korban terdampak maupun tenaga medis. Saya Rizky Saragi, mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Mbak Febrianti, terima kasih Chef Citra, terima kasih banyak atas sharing-sharing pengalamannya. Sampai ketemu lagi di Kece Talks berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum. Dah.